Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya bacakan tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, berkata sang imam yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli, ya, suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, Makkiyatun, adalah tergolong surah yang turun di Makkah. Sab'u ayatin bil basmalati, adapun jumlah ayatnya ada 7 ayat, itu kalau disertakan basmalah. Jadi 7 ayat itu dengan basmalahnya. Ingkanat minha, jika basmalah tersebut adalah merupakan bagian daripadanya. Maksudnya jika basmalah dianggap sebagian daripada surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan seperti ini karena memang ada dua pendapat. Satu yang mengatakan bahwa basmalah itu merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk dari bagian daripada surah Al-Fatihah. Begitu yang banyak tertulis di tafsir-tafsir. Wasabi'atu, adapun ayat yang ketujuhnya, kalau basmalah masuk di dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina ila akhiriha, yaitu ayat yang berbunyi siratal ladzina dan seterusnya sampai akhir ayat. Maksudnya sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai situ. Itu kalau basmalahnya dianggap bagian daripada surah Al-Fatihah. Demikian kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa illam takun minha, dan jika basmalah tidak dianggap bagian daripada surah Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi. Ini ghairul maghdubi karena statusnya khobar ya. Tapi di ayat aslinya berbunyi ghairil maghdubi, sesuai dengan ayatnya adalah ghairil maghdubi alaihim ila akhirnya, sampai akhir ayat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai situ. Ini dari situlah ayat yang ketujuh kalau basmalahnya tidak dianggap sebagai bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi ayat ke-6-nya itu ya siratal ladzina an'amta alaihim, sampai sini. Ghairil maghdubinya ini adalah ayat yang ketujuh. Itu kalau basmalahnya tidak diikutkan sebagai bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, kemudian wa yuqaddaru fi awwaliha qulu, dan ditakdirkan, maksudnya adalah diperkirakan di awal surah Al-Fatihah itu, yaitu sebelum basmalah, atau kalau pendapat kedua berarti sebelum hamdalah, sebelum ayat yang pertama itu ada kata-kata perintah, yaitu qulu, katakanlah atau ucapkanlah. Untuk apa? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikaunihi min maqulil ibadi, agar supaya apa atau kalimat atau ayat yang ada sebelum kalimat iyyaka na'budu dan seterusnya itu menjadi sesuai, menjadi cocok, menjadi pas dengan kalimat ini, dengan kalimat iyyaka na'budu ini dan seterusnya. Bikaunihi, karena keberadaan Al-Fatihah itu adalah min makulil ibad, termasuk perkataan hamba. Maksudnya surat ini adalah mengajarkan, Allah mengajarkan kepada hamba, kepada kita semua untuk menjadi doa. Sehingga Al-Fatihah itu dari pertama sampai akhir itu adalah doa.
ya. Jadi seolah-olah tadi dikatakan kulu di awal itu seolah-olah ada kalimat yang tersembunyi, kulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya sampai waladhdallin. Itu adalah ungkapan doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim di sini tidak ditafsirkan, ya, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian di tafsir Jalalain tidak ada tafsirnya, langsung di ayat yang keduanya, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kalimat segala puji bagi Allah ini, beliau mengatakan ini adalah jumlatun khobariyatun, jumlah khobariyah, jumlah yang bersifat informatif atau informasional, memberi informasi, kabar, ya. Kusita biha, dimaksudkan dengan jumlah khobariyah yaitu alhamdulillah tersebut adalah as-sana'u 'ala Allah, sebagai bentuk pujian kepada Allah. Isinya informatif, tapi sebenarnya isinya juga ini adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang membacanya. Bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Karena kandungannya, kandungan kalimat tersebut itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah malikun, pemilik, ya, li jami'il hamdi, untuk semua pujian minal khalqi, dari hamba, dari makhluk, dari ciptaan. Semua ciptaan yang terpuji punya keterpujian, yang dipuji karena kelebihannya, karena keunggulannya, atau karena memiliki sesuatu yang dipuji. Maka sebenarnya yang berhak dipuji adalah Allah yang menciptakan makhluk tersebut, yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Artinya apa? Au mustahiqun li ayyahmaduhu. Artinya Allah lah yang berhak untuk dipuji oleh semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata alhamdulillah. Kemudian Allah, kalimat Allah. Lillah di sini ada kalimat Allah. Wallahu, dan kalimat Allah itu adalah alamun, nama. Alam maksudnya adalah nama. Alal ma'budi, bagi zat yang disembah, bagi zat yang disembah bihakin, dengan benar. Maksudnya adalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah maliki jami'il khalqi, dialah yang penguasa dan pemilik seluruh ciptaan, seluruh makhluk, karena dia yang menciptakan dan dia yang mengatur, dia yang memberi kecukupan segala-galanya bagi makhluk, ya, yang mengendalikan. Dia adalah pemilik, dia adalah penguasa. Itu namanya Rabbil alamin. Baik alam yang dimaksud adalah minal insi, baik itu manusia, wal jinni maupun jin, wal malaikati, serta malaikat, wad dawabi, dan binatang-binatang melata semuanya, wa ghairihim, dan lain-lain, dan seterusnya. Seluruh makhluk adalah Allah yang menjadi Rabbnya, karena Allah menjadi pemiliknya, dan Allah yang mengendalikannya, Allah penguasanya, maliki jamil khalqi. Wa kullun minha, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di alam ini, yutlaku alaihi alam, diberi nama alam, ya, dimutlakan baginya, maksudnya diberi istilah alam juga, atau diberi nama alam, ya. Yuqalu, maka dikatakan alamul insi, ada namanya alam manusia, wa alamul jinni, dan alam jin, ila ghairi dzalik, dan seterusnya dan seterusnya. Wa guliba, dan pada umumnya digunakan fi jam'ihi, dalam bentuk jamaknya alam adalah bil ya'i wan nuni, disertakan ya dan nun di akhir kata alam, sehingga menjadi alamuna. Alamuna itu jamaknya. Dan jamak yang berbunyi alamuna pakai ya nun itu adalah ulul ilmi, bagi makhluk yang memiliki ilmu atau memiliki akal, yang berpotensi untuk berilmu, yaitu memiliki akal. Misalnya adalah manusia, kemudian jin dan malaikat. Ala ghairihim, atas yang lain, atau kalau yang lain tidak, misalnya batu, gunung, karena tidak punya akal, tidak ulul ilmi, maka jamaknya bukan alamuna tetapi awalimu. Awalimu, wawunya dipanjangkan, jadi ada alamun, ada awalimu, jadi jamak taksir. Kemudian alam, wahua, dan alam itu adalah minal alamati, asalnya dari kata alamat. Alamat artinya tanda.
Kenapa alam disebut alamat? Li'annahu, karena alam itu adalah alamatun ala mujidihi. Alamatun ala mujidihi, menjadi tanda bagi zat yang mewujudkannya, yang menciptakannya. Artinya adanya alam semesta ini menandakan ada yang menciptakan. Seperti itu. Demikian untuk tafsir Jalalain ini. Bagi yang ingin belajar untuk mendalami tafsir Jalalain ini, menguasai tafsir Jalalain ini, dan bisa menguasai cara membacanya tanpa baris ini, silakan datang di Hidayatullah Al-Quran Learning Center di Komplek Perumahan Alam Hijau nomor 14 Tirta Deli, Tanjung Morawa. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, hubungi Ustadz Isa Abdul Bari di nomor berikut ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.